Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pimpinan Jakarta Islamic Center, Dewan Kemakmuran Masjid Raya Islamic Center, para jamaah Bapak Ibu hafidhakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pada kita dan keluarga keselamatan, kesehatan, kemudahan, rizki melimpah, panjang umur barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji temanya tentang pendidikan akhlak anak. Yang pertama, tentu kita sama-sama maklum bahwa manusia yang normal itu pasti punya keinginan besar supaya oleh Allah diberikan anak keturunan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal baninah. Bahwa kita manusia oleh Allah diberikan perangkat lunak, yaitu untuk sama-sama senang dan suka kepada lawan jenis, kemudian menikah, dan pasti punya keinginan besar diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ini merupakan bagian dari anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, karena di antara fungsinya adalah supaya nanti menjadi pelanjut dan penerus generasi untuk di masa depan, terutama bangsa Indonesia. Tentunya untuk bisa menjadi generasi yang diharapkan untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang beretika baik, yang mempunyai akhlak baik, maka perlu untuk diberikan pendidikan tentang akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak secara bahasa merupakan bentuk plural dari khuluk. Khuluk ini adalah derivasi dari kholq, ciptaan, yaitu makhluk, kemudian Allah sebagai sang kholik. Dengan demikian diharapkan akhlak anak-anak kita ini sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh sang kholik, karena anak-anak kita merupakan bagian dari makhluk. Maka akhlak sejatinya adalah yaitu perilaku maupun ucapan, baik nanti yang bersifatnya itu fisiologis, jasmani, maupun psikologis, ruhani. Dengan demikian, bahwa pendidikan akhlak ini perlu diberikan kepada anak-anak kita supaya kelak menjadi generasi yang hebat dan tentunya generasi yang Qur'ani. Apa kemudian akhlak? Imam Ghazali menyatakan sederhana, akhlak itu adalah tindak dan tutur yang terlontar dari seseorang secara spontan, tidak difikirkan. Banyak orang mungkin secara tindak dan tutur itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sejatinya belum tentu merupakan bagian akhlak dari dirinya, karena bisa jadi itu sudah dipersiapkan dan dibuat-buat. Orang bisa saja bersikap santun dan tawadu di depan orang lain,
Karena itu difikirkan terlebih dahulu siapa orang yang akan dihadapi. Orang bisa saja bertutur santun dan lembut, karena itu masih difikirkan dan tahu siapa lawan bicaranya. Jadi akhlak sejati, akhlak yang hakiki adalah segala tindak dan tutur, sikap dan ucap yang terlontar dari diri kita secara spontan, itu baru disebut akhlak. Dengan demikian, akhlak yang secara hakiki ini perlu yang namanya pembiasaan. Orang kalau sudah terbiasa bertutur dan bertindak santun dan sopan, insya Allah kapan saja dan di mana saja secara spontan dan refleks itulah yang akan keluar, karena sudah menjadi bagian dari jati dirinya yang terbentuk menjadi orang yang berakhlak karimah. Perlukah kita kemudian memberikan pendidikan? Tentu. Tetapi pendidikan ini ada 3 model. Yang pertama namanya adalah pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, yang ketiga pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berjenjang, mulai dari tingkat terbawah sampai perguruan tinggi, yang memang kelembagaannya itu sudah diakui secara resmi oleh negara. Mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi itu adalah pendidikan formal. Di sinilah pentingnya anak-anak kita diberikan pendidikan, terutama pendidikan akhlak, terutama adalah kelembagaan yang mengedepankan pendidikan keagamaan, sehingga anak cucu kita kelak akan menjadi generasi yang punya perilaku yang berakhlakul karimah. Tentunya harapannya adalah yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kadang di lembaga pendidikan formal itu tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, supaya anak dan cucu kita punya perilaku akhlak yang terpuji. Kadang yang dikedepankan itu hanya ilmu pengetahuan semata, sains semata, tapi akhlak dan etika kurang mendalam diberikan di lembaga pendidikan formal. Yang kedua pendidikannya adalah yaitu non formal, yaitu pendidikan sebagai bentuk penyempurnaan dari pendidikan formal. Misalnya adalah yaitu majelis taklim, misalnya madrasah takmiliyah, atau yang biasa tersebar di negara kita Indonesia, yaitu pendidikan seperti pesantren, kajian kitab, kemudian madrasah diniyah yang memang materinya itu adalah kitab-kitab yang isinya yaitu terkait dengan ilmu keagamaan dan akhlak. Yang ketiga adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terdapat dalam keluarga dan lingkungan. Baik keluarga ini orang tua maupun kerabat terdekat lainnya seperti paman, seperti bibi, seperti kakak, dan lingkungan ini juga merupakan bagian pendidikan. Jika kita bandingkan antara pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal, tentu yang paling banyak dilihat dan diserap adalah pendidikan informal. Di sekolah mungkin hanya berapa jam, tapi di internal keluarga dan lingkungan sekitar keluarga itu lebih banyak daripada di dalam kelas. Kemudian apa yang paling berpengaruh terhadap pendidikan akhlak anak? Apakah sekedar pendidikan yang bentuk retorika berbentuk ucapan atau teladan?
tentu kita tahu bahwa pendidikan terbaik, pendidikan akhlak untuk anak adalah yaitu pendidikan yang berbasis teladan. Sehebat apapun, semegah apapun, semaju apapun lembaga pendidikannya, tapi kalau para tenaga pendidik dan yang ada di sekitarnya tidak memberikan teladan yang baik, maka dipastikan peserta didiknya pun juga banyak perilakunya yang mirip-mirip dengan tenaga kependidikannya karena terpengaruh oleh bentuk keteladanan. Di keluarga, orang tua, ayahanda dan ibunda yang rajin pegang Al-Quran tentu beda dengan orang tua yang rajin pegang smartphone. Orang tua yang istiqomah dan rutin pegang baca Quran dilihat oleh anak dan cucunya berbeda juga dengan orang tua yang hampir tiap hari pegang smartphone, yang hampir tiap hari bermedia sosial. Lihat pengaruh terhadap anak-anaknya. Yang rajin istiqomah pegang Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi teladan buat anak cucunya. Maka dia akan senang untuk pegang Al-Quran. Sebaliknya orang tua yang memberikan teladan tiap hari di depan pandangan dan langsung di depan mata anak-anaknya, maka takkan beda jauh, anak-anaknya pun juga akan senang dan ingin pegang smartphone. Dengan demikian maka pendidikan akhlak anak sejatinya yang terbaik adalah yaitu dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan sekitar, dan yang paling berpengaruh adalah teladan. Kenapa? Karena anak-anak yang belum dewasa tentunya sifatnya adalah meniru dengan bentuk teladan. Anak yang baru lahir belum bisa berucap. Ketika tiap hari diberikan contoh dan teladan untuk manggil orang tua laki-laki dengan sebutan bapak, maka nanti manggil orang tua laki-lakinya pasti bapak. Jika sejak dia lahir diajarkan bentuk panggilan yang terucap adalah ayah, maka dia akan terbiasa memanggil orang tua laki-laki ayah. Jika sejak kecil diajarkan tentang memanggil orang tua laki-laki abi, maka itu yang akan terucap adalah abi. Semua yang terucap itu akan dicontoh dan diteladani oleh anak cucu kita. Dengan demikian, mari kita perhatikan apakah akhlak anak-anak kita sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah akhlak anak-anak kita sesuai dengan Quran. Jika belum, mari kita koreksi pribadi kita sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu. Kenapa? Karena kita memberikan teladan tiap hari, itulah yang membentuk akhlak anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita. Dengan demikian, perbaiki diri kita sebagai orang tua, perbaiki semua yang ada di internal keluarga, sehingga akan terbentuk pribadi anak, akhlak anak yang terpuji, insya Allah. Sebagaimana ini hadis disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, dikutip oleh Ibnu Katsir yang bunyinya kira-kira, innallaha la yuslihu bisolahir rajulil muslimi. Ada yang berbunyi bisolahir rajulis solihi waladahu wa waladah waladihi, bahwa Allah dengan kesolehan seorang yang menjadi bagian penting dalam keluarga, yaitu ayah dan kakek, maka Allah akan menjadikan anak-anaknya pun soleh dan cucunya pun soleh. Dengan demikian, ternyata gen itu juga memiliki pengaruh terhadap keteladanan anak dari orang tua. Mari kita lihat bagaimana putra-putra para habaib
putra-putra para kiai, putra-putra para orang-orang yang soleh, insya Allah tak beda jauh dengan orang tuanya. Sebaliknya yang berbeda dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah hafidhakumullah, lalu mana yang berpengaruh? Tentu lingkungan sekitar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, hadis ini dari Abi Hurairah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila man yukhaliluh, bahwa seseorang itu dia tergantung pada agama dari orang yang dia jadikan sebagai teman. Dengan demikian lihatlah temannya itu seperti apa. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah kita sedikit maupun banyak, cepat maupun lambat akan terbawa pula menjadi orang yang soleh. Tapi kalau kita sebaliknya berkawan dekat dengan orang toleh, naudzubillah, mudah-mudahan tak terbawa menjadi orang yang toleh. Dengan demikian penting kita untuk lihat anak kita berkawan dengan siapa, anak kita berteman dengan siapa. Sudah susah payah kita memberikan pendidikan pada anak, baik dari segi formal, non formal, informal di internal keluarga, ternyata kita kurang kontrol di informal terkait dengan lingkungan. Gagal semua pendidikan yang sudah kita berikan karena salah pergaulan. Dengan demikian, mari para jamaah perbaiki diri kita. Jadilah kita teladan untuk anak cucu kita. Perhatikan siapa teman-teman dari anak dan cucu kita, karena itu akan berpengaruh terhadap akhlak dan etikanya. Naudzubillah, karena mereka insya Allah nanti akan menjadi para penerus kita, insya Allah akan menjadi pengganti kita. Kalau hari ini anak cucu kita menjadi generasi yang Qur'ani, yang punya etika yang terpuji, insya Allah ke depan bangsa ini akan menjadi lebih baik daripada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi lebih baik dan menjadi teladan untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan anak cucu kita oleh Allah diberikan perlindungan dari segala pergaulan yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan orang-orang yang memiliki akhlak yang Qur'ani. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pengingat, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.